Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah online, kami ucapkan juga shalom dan selamat beribadah. Majelis Jemaat Gereja Pauk Sorowako mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan Jemaat Pauk Sorowako, kami mengucapkan selamat datang, dan apabila rindu mendapatkan pelayanan dari kami, silakan menghubungi majelis atau menghubungi kantor gereja pada setiap hari kerja. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dari nyanyian rohani 3 ayat 1 dan 2. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk.
Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan dengan nyanyian Mazmur 47 pada ayat yang pertama. Bangsa dunia bersorak, tepuk tanganmu bagi Tuhanmu, dengan nyanyian puji-pujian. Maha tinggimu firman-Nya teguh, bumi dan antara Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi ayat pembimbing kita dalam ibadah saat ini, terdapat di dalam kitab Mazmur 136 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Jemaat, marilah kita merespon nats pembimbing dengan menyanyikan nyanyian rohani 94 pada ayat yang pertama. Berimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengaruhan, diganti selamat dalam berkat besar. Jemaat kekasih Tuhan, dalam perjalanan yang hidup kita lalui selama seminggu ini, tentu banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami terhadap teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Kami memohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami juga memohon ampun apabila seringkali kami iri hati, kami benci dan menaruh dendam hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa berkenan mengampuni dan memperbaharui hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita kepastian tentang anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 92 ayat 13 hingga ayat yang ke-16 yang berkata, "Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya." Dengan hati yang penuh sukacita,
karena anugerah pengampunan dosa dari Allah. Mari kita nyanyikan pujian dari Mazmur 36 pada ayat yang kedua. Setiamu dan murahmu setinggi langit Tuhanku, di atas awan-awan, dan kebenaran hukum-Mu sebagai gunung menurutmu, serta sedalam lautan. Segala makhluk berteduh di bawah naungan sayap-Mu. Semua kau kenyangkan, air sungai kasih-Mu penuh, yang memberi minum anak-Mu sehingga disenangkan. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu, saya mengajak saudara-saudara berdiri untuk menerima hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru yang tertulis di dalam kitab Kolose pada pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya." Demikian firman Tuhan, dan kita nyatakan kesanggupan menerima hukum Tuhan dengan menyanyikan rohani 130 pada ayat yang pertama. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu, khawatirmu semua dan pokok mengeluh, pengurus jalan zaman dan arah dunia. Beri juga jalan aman kepada anaknya. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga yang mulia, Allah yang kami kenal dan kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang kami alami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, khususnya selama seminggu
yang telah kami jalani. Dan kini di hari perhentian, Tuhan telah menuntun kami dari rumah kami masing-masing, dan kami boleh berhimpun di dalam rumah-Mu yang kudus. Bersama-sama kami menyatukan hati, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Dan pada kesempatan ini kami akan membaca, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun siapakah kami Tuhan yang dapat memahami firman-Mu yang begitu luas, begitu kaya, tinggi, lebar, dan dalam. Tak terjangkau oleh akal pikiran kami yang terbatas. Karena itu Tuhan, kiranya tolonglah kami dengan kuasa pertolongan Roh Kudus. Roh yang telah mengilhamkan firman ini ditulis. Kiranya roh yang sama pula yang akan memampukan kami sekalian di dalam memahami firman kebenaran-Mu dan terlebih menerapkan itu dalam hidup kami sehari-hari. Pakai, kuduskan, dan layakkan juga hamba-Mu, karena hamba-Mu sendiri juga penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Namun kiranya Engkau layakkan dan mampukan untuk menjadi alat-Mu dalam mewartakan firman kebenaran-Mu. Dan nyatakanlah kehendak-Mu ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang ketiga ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya yaitu Yesus Kristus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, yang kepercayaannya itu memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharakan serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah
masing-masing. Berdasarkan perikop pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-20 akan kita renungkan dengan sebuah tema perjumpaan dengan Kristus memberikan keyakinan akan kebenaran. Perjumpaan dengan Kristus memberikan keyakinan akan kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, kita bersama-sama tahu bahwa perjumpaan atau bertemu adalah hal yang sulit untuk kita hindari dalam hidup kita ini. Karena setiap hari tentu kita akan bertemu atau berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada perjumpaan yang memang kita rencanakan atau disengaja, tetapi ada juga perjumpaan yang tentu tidak disengaja. Ada perjumpaan yang punya kesan biasa-biasa saja. Tetapi ada juga perjumpaan dengan seseorang atau beberapa orang yang mungkin memberi kesan yang kurang baik bagi kita. Sehingga kita merasa, seandainya ini perjumpaan yang terakhir ya, orang ini kok tidak menyenangkan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga kita berjumpa dengan orang-orang yang menyenangkan. Orang yang mungkin tutur katanya begitu baik, begitu sopan. Dia memberikan satu atau menampilkan kepribadian dengan kata-kata yang memberikan kita kesejukan atau memberikan kita semangat, memberikan kita inspirasi, motivasi, dan lain-lain. Sehingga kita berharap kita berjumpa dengan orang ini, suatu saat kita akan berjumpa lagi. Atau perjumpaan itu akan kita selalu ingat, selalu kita kenang. Nah, perikop bacaan kita pada hari ini juga mengungkapkan tentang perjumpaan. Tepatnya boleh saya katakan mungkin pasal 3 ini adalah serangkaian perjumpaan. Karena bacaan kita ini tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya dalam pasal yang sama, pasal 3. Ayat 1 hingga ayat 10. Perjumpaan antara Rasul Petrus bersama dengan Rasul Yohanes dengan seorang yang lumpuh sejak lahirnya di pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Dari perjumpaan itu menyebabkan orang yang lumpuh sejak lahirnya ini menerima kuasa penyembuhan. Dia disembuhkan secara luar biasa. Ya, saya sedikit mengulas ya karena kita tidak membaca ayat 1 hingga ayat 10. Ya, ternyata perjumpaan dengan Allah yang menjamah dan menyembuhkan orang lumpuh ini melalui Rasul Petrus yang dipakai oleh Tuhan merubah total kehidupan si orang lumpuh ini. Kalau tadinya dia hanya duduk dalam kepasrahan meminta sedekah di pintu gerbang Bait Allah. Artinya hidupnya dilalui dalam kepasrahan yang nyaris tanpa harapan dan tidak bersemangat. Karena dia hanya meminta belas kasihan orang. Setiap hari duduk di depan Bait Allah meminta belas kasihan orang. Meminta sedekah. Akan tetapi begitu dia berjumpa dengan kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa yang dinyatakan oleh
Rasul Petrus. Ketika dia berjumpa dan dia berharap mungkin dia mendapatkan sedekah atau sesuatu yang bisa dia pakai menyambung hidupnya. Petrus dan Yohanes mengatakan, kami tidak punya emas dan perak, tetapi kami punya sesuatu yang lebih dari emas dan perak, itu yang akan kami berikan kepadamu. Dan kata-kata itu menimbulkan semangat, memberikan pengharapan yang baru baginya. Dan ketika Petrus memegang tangannya, dia langsung melompat, berdiri, berjalan kian kemari. Bisa kita baca pada ayat yang ke-8. Sesuatu yang luar biasa, amazing. Tadinya orang yang pasrah, terima nasib, ya beginilah saya hanya hidup dari setiap belas kasihan orang. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan melalui Rasul Petrus merubah dia secara drastis. Berubah dia 180 derajat. Jadi orang yang bisa berjalan, memiliki semangat hidup, memiliki pengharapan. Dan ketika dia mengalami, dia tidak puas dengan itu saja. Dia masih rindu untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Mengalami kebersamaan, persekutuan dengan Allah dan umatnya, karena itu dia mengikuti terus Rasul Petrus dan Yohanes. Nah, jemaat yang kekasih dalam Kristus, ternyata dampak dari mujizat penyembuhan tersebut membuat orang banyak yang hadir dalam bait Allah pada waktu itu begitu tercengang, begitu takjub. Wah, ini mujizat yang luar biasa. Mereka datang ramai-ramai mengerumuni Petrus dan Yohanes serta orang lumpuh yang baru disembuhkan. Nah, situasi inilah yang dimanfaatkan oleh Rasul Petrus dengan baik. Dia tidak menyia-nyiakan bahwa ini saat yang tepat, momen yang tepat, dia harus memberitakan Injil keselamatan. Dia harus berkhotbah. Dan hal pertama yang disampaikan ialah Kristuslah yang mengerjakan semua ini. Yang melakukan mujizat ini adalah Kristus. Kristuslah yang harus dilihat, bukan dirinya. Biarlah Kristus saja yang menjadi fokus perhatian dari orang banyak pada waktu itu. Itulah sebabnya Petrus menegur orang banyak ketika mereka begitu terkagum-kagum dengan mujizat yang dilakukan oleh Petrus melalui Allah yang memakai Petrus. Dalam ayat 12 dikatakan, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Teguran keras dia nyatakan. Jangan sampai kalian gagal fokus. Jangan pada mujizat yang saya lakukan. Atau Allah memakai saya melakukan mujizat ini. Jangan pada mujizat ini. Jangan pada saya ataupun mujizat ini fokus perhatian kamu. Tapi mari tujukan perhatianmu kepada pemilik kuasa yang sejati, sang pembuat mujizat, yaitu Kristus. Dengan kata lain, Rasul Petrus dengan tegas hendak menyadarkan orang Israel yang sejak awal memang meragukan kuasa Tuhan Yesus. Rasul Petrus hendak meyakinkan bahwa kuasa Tuhan Yesus dalam menyatakan mujizat bukan baru pertama kali. Dan bukan saja ketika dia masih hadir di dunia, masih hidup di dunia, tetapi juga ketika dia sudah naik ke sorga,
di dalam namanya masih bekerja nyata kuasanya melalui pengikut-pengikutnya, termasuk Rasul Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Rasul Petrus meyakinkan bahwa orang lumpuh yang mereka kenal ini sejak lahir sudah lumpuh, ini disembuhkan bukan karena kehebatan mereka, bukan kehebatan Rasul Petrus ataupun Yohanes, bukan juga karena kesalehan mereka berdua, tetapi semata-mata karena iman di dalam nama Yesus. Jemaat yang kekasih dalam Kristus Tuhan, Petrus hendak meyakinkan orang banyak akan kuasa Tuhan Yesus yang betul-betul ia imani. Makanya ia memiliki keberanian, ia punya keberanian menggunakan nama Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Dia katakan, emas dan perak tidak ada, tetapi di dalam nama Yesus ia berani menggunakan nama Yesus. Maksudnya ialah Petrus tidak berbicara tentang Allah yang asing, Allah yang tidak pernah mereka kenal. Orang Israel atau orang banyak itu tidak pernah mengenal. Tetapi Allah yang sudah dikenal oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang sudah menyatakan diri kepada para leluhur mereka yang telah mengantar mereka keluar dari tanah Mesir, melakukan begitu banyak mujizat. Allah inilah yang sedang bekerja dan Allah inilah yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Dalam hal ini, Rasul Petrus menyaksikan akan imannya. Dia bersaksi. Jadi dia di samping berkhotbah untuk meyakinkan, dia juga bersaksi menyatakan imannya, iman yang lahir dari perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan yang telah mengubah Petrus dari seorang penjala ikan, profesi sebelumnya sebagai penjala ikan, menjadi menjala manusia. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus ternyata telah mengubah dan membentuk Petrus dari pribadi seorang pengecut menjadi pribadi seorang pemberani. Kita tahu cerita bagaimana dia menyangkali sampai 3 kali ketika dia ditanya apa dia pengikut Kristus yang ditangkap pada waktu itu. Kini dia sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh berani. Sekaligus menjadi sumber kekuatan untuk menyatakan kepada orang banyak bahwa Yesus Kristus yang melakukan mujizat inilah yang sesungguhnya telah kamu tangkap, telah kamu bunuh, tetapi dibangkitkan oleh Allah. Ya mungkin pada waktu itu kalian lakukan dalam ketidaktahuan. Tetapi sudah jelas di depan mata kalian hari ini. Satu mujizat yang luar biasa. Hendaknya mata kalian terbuka. Orang Israel diharapkan matanya terbuka untuk melihat. Petrus ingin menggugah dan mendorong umat Israel atau orang banyak pada waktu itu untuk juga mau membuka diri. Mau berjumpa dan mengenal karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Petrus berharap orang banyak itu yang mendengar khotbahnya, yang melihat mujizat yang terjadi pada waktu itu, menyadari kesalahan dan mengambil tindakan pertobatan. Itu maksud tujuan dari khotbah Rasul Petrus pada waktu itu. Lalu bagaimana dengan kita, jemaat Tuhan yang kekasih?
Adakah perjumpaan kita selama ini dengan Kristus melalui persekutuan yang kita lakukan seperti saat ini atau dalam bentuk-bentuk yang lain? Dalam ibadah kita, itu juga meneguhkan iman kita akan kebenaran, akan kuasa Tuhan. Sehingga kita selalu berpegang, berharap, mengandalkan kuasa Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Dalam menghadapi setiap pergumulan ataupun persoalan hidup kita. Adakah perjumpaan kita dengan Kristus? Melalui setiap firman yang kita dengarkan, yang kita renungkan. Ya, saya mendapat informasi kemarin ada gerakan cinta Alkitab. Sudahkah itu mengubah, membaharui kehidupan kita? Mengubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab maksud dari kebangkitan Kristus atau Paskah yang baru 2 minggu lalu kita peringati, bukan hanya mau berbicara tentang penebusan dosa, bahwa dosa kita sudah ditebus, dihapuskan, lalu kita diberikan jaminan keselamatan kehidupan yang kekal, tetapi di dalamnya pun terkandung maksud agar hidup kita lebih baik. Allah rindu merubah dan membaharui hidup kita. Sehingga hidup kita lebih bersemangat, lebih berpengharapan, lebih bertanggung jawab, lebih sabar, lebih disiplin, dan seterusnya. Kita bisa perpanjang daftar lebih-lebih ini, tentu tapi dalam pengertian yang positif. Atau singkat katanya, membentuk kita, membentuk saudara dan saya menjadi pribadi yang lebih baik dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Sebagaimana yang telah terjadi dan dialami oleh orang lumpuh dan Rasul Petrus dalam perjumpaan mereka dengan Kristus. Kiranya melalui perenungan ini kita pun dibawa untuk selalu perjumpaan kita dengan Kristus lewat persekutuan, lewat ibadah, lewat doa, lewat firman yang kita baca ataupun kita renungkan. Itu makin meneguhkan keyakinan kita akan kebenaran. Terpujilah nama Kristus. Amin. Sebagai jawaban kita atas berita firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyikan Rohani 95 pada ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Firman-Mu berperintahlah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Firman Roh membebaskan, memberi kesungguhan, kita masuk olehnya ke kerajaan yang megah. Jemaat kekasih Tuhan, dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya menjemput jemaat berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nesia Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani 160 ayat 1 dan ayat-ayat selanjutnya. Tuhan
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, saat ini kami menyerahkan syukur kami kepadamu. Karena kami sadar bahwa apa yang ada pada diri kami berasal dari Engkau juga. Terima kasih karena Engkau telah melibatkan kami dalam mendukung pelayanan melalui persembahan kami ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipakai dalam pekerjaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Warta jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, untuk warta jemaat minggu ini, yang pertama, berita duka cita, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 di Rumah Sakit Laki Padada, Tanah Toraja, Bapak Ronald Pongsibidang. Anak Ronald Pongsibidang, anak pertama dari Ibu Murni, istri dari Bapak Andreas Sunga, jemaat wilayah Camp Security. Majelis dan jemaat turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang berikut diinformasikan kepada Bapak Ibu yang memiliki anak usia TK ataupun playgroup. Pada saat ini TK Binakasi Sorowako telah membuka kembali pendaftaran siswa baru. Untuk syarat dan biaya pendaftaran bisa kita baca di warta jemaat. Dan kami menghimbau kepada jemaat sekalian agar kiranya bisa mendaftarkan anak-anak kita di TK Binakasi dengan harapan bahwa sejak dini anak-anak kita mendapatkan pembinaan atau pendidikan di dalam iman Kristiani. Dalam masa pandemik ini mungkin kami mohon maaf dari Yayasan Binakasi, ada beberapa program yang belum terlaksana kepada Bapak Ibu orang tua siswa karena kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi diinformasikan bahwa proses pembelajaran tetap berjalan seperti biasa, ada yang melalui online ataupun setiap minggu ada pembelajaran yang dibagikan melalui kertas yang diambil di sekolah untuk setiap minggunya. Jadi proses belajar mengajar di TK Binakasi tetap berjalan walaupun tidak seperti pembelajaran yang normal pada waktu yang lalu. Jadi itu informasi dari TK Binakasi. Semoga Bapak Ibu yang memiliki cucu, anak, usia prasekolah bisa mendaftarkan di TK Binakasi agar supaya anak-anak kita mendapatkan pendidikan iman yang tentunya tidak didapatkan di sekolah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pada saat ini dalam ibadah telah hadir Ibu Pendeta yang kekasih yang sedang melakukan site visit di Jemaat
POK Soroako. Karena itu kami memberikan kesempatan kepada Ibu Pendeta untuk memperkenalkan diri kepada jemaat yang beribadah pada saat ini. Disilahkan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya berterima kasih saya boleh diundang untuk hadir melayani di jemaat ini. Nama saya Pendeta Celia Yorini Kadang. Saya dari Gereja Protestan Indonesia Luwu. Suami saya juga seorang pendeta dan kami punya seorang anak perempuan yang bernama Giavani. Itu sukacita bagi kami, jika Tuhan berkenan kami bisa melayani di sini kelak. Kiranya kami boleh diterima dengan baik di jemaat ini untuk bersama-sama menjalani kehidupan dan persekutuan di jemaat ini. Kalau di dalam pelayanan saya pada hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Ibu Pendeta. Selamat datang di Jemaat POK Soroako. Tuhan akan memberkati rencana-rencana pelayanan selanjutnya. Terima kasih. Mari bersama kita masuk dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan yang menganugerahkan hidup dan kehidupan ini, yang telah memungkinkan kami menikmati persekutuan, terlebih menerima berkat lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus, firman-Mu akan terus diperjelas dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami semakin menghayati dan dapat menerapkannya dalam hidup kami, sehingga perjumpaan kami dengan Kristus boleh memberikan keyakinan akan kebenaran, terus meneguhkan iman kami untuk percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan dan perjuangan kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi gereja POK Soroako ini. Memberkati setiap anggota jemaat dalam kehidupan pribadi, keluarga atau rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Demikian juga memberkati kedua hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Musa dan Ibu Pendeta Cing, dalam pelayanan mereka bagi jemaat di tempat ini dan juga dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati, didampingi oleh para majelis gereja dan ngurus OIG lainnya. Mereka juga yang telah memberi diri untuk membantu pelayanan, menjadi pemain musik, maupun song leader, dan berbagai peran yang mereka lakukan, Tuhan pun sertai dan berkati kehidupan mereka. Memberkati setiap anggota jemaat, anak-anak mereka dalam tumbuh kembang, dan juga dalam pendidikan mereka di tiap-tiap jenjang, baik yang bersama dengan orang tua di Soroako maupun yang mungkin melanjutkan pendidikan di rantau orang. Dan pekerjaan mereka pun bagi yang sudah bekerja di rantau orang, peliharakan dan lindungi mereka senantiasa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk anggota jemaat yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan juga akan senantiasa menyertai, memberkati mereka, memberkati yang berada dalam kelemahan tubuh, jamahan Tuhan, Tuhan nyatakan agar mereka boleh pulih dan kembali dapat melalui dan menikmati hari-hari hidup mereka dengan penuh sukacita.
Dalam pergumulan-pergumulan lainnya Tuhan pun menyertai dan menolong, menguatkan. Mereka penuh semangat, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Setiap pergumulan yang mereka hadapi, dan boleh meyakini bahwa tidak ada pergumulan yang tidak akan mereka dapat lalui, lampaui dengan baik jika mereka berharap dan bergantung, berserah penuh kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Pemerintah kami dari pusat, provinsi hingga daerah, Tuhan berkati dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, menjalankan roda pemerintahan. Berikan mereka rasa takut akan Tuhan, kesungguhan, ketulusan dalam bekerja. Sehingga dalam setiap keputusan dan kebijakan yang mereka buat, semuanya diarahkan benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang dipimpin jauh melampaui kesejahteraan pribadi, keluarga, atau kelompok mereka saja. Demikian juga dengan situasi yang masih menjadi pergumulan panjang bagi dunia bahkan negara kami. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Proses vaksinasi yang berjalan. Tuhan terus memberkati, biarlah ini menjadi salah satu solusi yang Tuhan karuniakan di dalam memutus mata rantai penularan ataupun penyebaran COVID-19 ini. Kami merindukan situasi yang kembali normal, di mana kami dapat menjalani berbagai aktivitas kami tanpa kecemasan, tanpa kecurigaan satu dengan yang lain. Tuhan tolong dan kasihanilah kami, umat-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kami pun Engkau telah karuniakan minggu yang baru yang terbentang di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan kami seminggu ke depan ini. Tapi kami percaya, kami berharap hanya kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini, yang akan tetap menyertai dan memberkati, memampukan kami dalam melakukan berbagai aktivitas kami, tugas, tanggung jawab, bahkan rencana-rencana kami. Sehingga semua berjalan dalam tuntunan kuasa kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini harapan, doa dan syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjelang akhir kebaktian ini, marilah kita berdiri dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan dari nyanyian rohani 145 ayat 1 dan 3. Jemaat kekasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Jadikanlah firman Tuhan yang engkau dengar sebagai suluh dan pedoman dalam hidupmu.
Sebab bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak-Nya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian rohani 173 bait yang ketiga. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Semoga ibadah ini akan menambah pertumbuhan iman kita. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin.